Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keenam. Saya akan membacakannya. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini LAI memberikannya peringatan kepada orang kaya. Salah nggak sih kaya? Apakah jadi orang kaya itu salah? Sama sekali nggak salah Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita diberkati Tuhan begitu ya, dipercayakan untuk mengelola harta lebih baik, nggak salah. Nah, apa yang menjadi salah, menjadi peringatan di dalam bagian ini? Nah, ada memang orang-orang kaya pada saat itu memperlakukan orang-orang yang bekerja dengan mereka dengan tidak selayaknya. Jadi mereka itu kan kaya ya, karena mereka punya karyawan, dibantu banyak orang dalam pekerjaan, dalam memperoleh hasil. Namun tanggung jawab mereka itu tidak diberikan dengan baik. Ya, nah ini memang menjadi masalah, menjadi peringatan yang dalam surat ini berikan. Jadi sesuatu yang wajar, upah pekerja itu dibayarkan. Namun dalam bagian ini si orang-orang kaya ini tidak melakukan sebagaimana mestinya. Sehingga firman Tuhan keras mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka miliki yaitu akan hilang, akan binasa begitu ya. Karena apa? Karena mereka tidak melakukan tanggung jawab. Sedangkan orang yang bekerja kepada mereka, mereka sudah memberikan dirinya, mereka sudah memberikan hidupnya dalam pekerjaan itu. Nah, makanya di dalam unsur bekerja itu kan ada hak, ada tanggung jawab. Perusahaan tempat orang itu bekerja tentunya memberikan tanggung jawabnya ya, memberikan haknya, yaitu dengan memberikan upah ya, yang memang selayaknya untuk diberi. Nah, sebagai pekerja juga mereka punya tanggung jawab melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, hal-hal ini seringkali juga terjadi nih dalam kehidupan. Ya, saya pernah mendengar ada kasus pemutusan hubungan kerja ya tanpa standar yang sesuai. Yang dikarenakan karena apa? Ya, mereka mau meraup keuntungan begitu. Ada para pekerja itu ya memanfaatkan orang dalam bekerja. Sehingga orang yang bekerja kepadanya itu hanya diambil tenaganya, pikirannya. Nah, ini satu sikap hidup yang tidak baik. Nah, jika ada di antara kita Bapak Ibu Saudara ya, apakah kita punya perusahaan, apakah kita punya satu lapangan pekerjaan ya, mari kita menjadi pemimpin-pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan. Jadilah pemimpin-pemimpin ya yang mengasihi Tuhan,
yang mau dipakai sebagai alat Tuhan. Jangan ya kita menjadi pemimpin lebih banyak dibicarakan oleh karyawan, pegawai kita karena apa? Ketidakbijaksanaan kita, karena keserakahan kita. Ya. Kadang ada orang mau izin cuti aja dipersulit. Ya. Gaji yang memang semestinya dia terima tidak diberikan. Belum lagi ada potongan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, sangat mungkin sekali hal ini terjadi ya dalam kehidupan kita. Nah, peringatan buat teman-teman ya yang apakah sebagai seorang manajer ya dan memiliki jabatan-jabatan tertentu dalam pekerjaan atau perusahaan, mari lakukan juga lah tanggung jawab itu kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Karena mereka adalah orang-orang yang mungkin ya mengharapkan penghasilannya dari situ. Jangan kita kurangi. Ya, syukur-syukur kasih bonus ya. Jadi semangat. Jangan dipotong-potong ini itu dan lain sebagainya ya. Ya kecuali kasbon ya, nggak apa-apa. Artinya jangan seringkali banyak potongan ya. Jadilah kita pemimpin-pemimpin Kristen yang memang punya hati Kristus, ya, mengasihi, melayani. Pekerjaan itu orang yang bekerja sama kita, bukan hanya sekedar mencari uang. Ya. Nah, disitulah kita menjadi berkat, ya, mengenal mereka, ya. Saya bersyukur ada beberapa teman itu ya, dia punya pekerjaan, dia punya perusahaan, dia senang loh berbagi tentang kabar Injil Kristus, ya. Itu menjadi sarana dia membagikan kasih Tuhan. Ya, jadi buat teman-teman yang punya perusahaan, punya lapangan pekerjaan, berbagilah firman, berbagilah kebenaran firman sehingga mereka juga boleh merasakan bukan hanya pekerjaan hasilnya, tetapi iman mereka juga boleh mereka alami di dalam Tuhan. Nah, ini penting ya. Jadi mari kita menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita berikan kepada karyawan kita, apakah itu bonus, apakah itu gaji bulanan, ya kita berikanlah. Itu hak mereka yang memang harus diberikan. Nah, kita sebagai karyawan misalnya, sebagai bekerja misalnya, ya kita tetap kerjakan tanggung jawab kita. Bagian kita kerjakan dengan maksimal, ya. Percayalah Tuhan itu mendengar keluh kesah kita, mendengar pergumulan kita, ya. Di sini dikatakan Tuhan pun mendengar, ya. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Artinya jangan sampai orang yang menderita itu berdoa, karena Tuhan pasti mendengarnya. Nah, kita nanti yang kena dampaknya, ya. Jadi lebih baik apa yang menjadi tanggung jawab mereka yang sudah kerjakan, sekarang tanggung jawab kita, mari kita kerjakan. Ya, hak-hak itu harus kita selesaikan. Hak cuti, hak libur, ya, hak bonus dan lain sebagainya. Jangan kita menghalang-halangi berkat yang sudah menjadi bagian mereka, ya. Nanti kita yang menanggungnya itu jadi nggak enak. Tidak ngancam, tetapi seringkali itu kita bisa alami, ya. Artinya apa yang menjadi tanggung jawab mari kita kerjakan secara bertanggung jawab. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami bersyukur Engkau mengingatkan kami apakah kami sebagai seorang pemimpin, sebagai pekerja bawahan, kami sama-sama mengerjakan tanggung jawab kami sehingga kami bisa memberi yang terbaik dalam hidup ini dan tentunya boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati hidup kami selanjutnya, ajar-ajari kami melakukan kehendak-Mu, dan biarlah nama-Mu ya Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.